Pemirsa, baru saja Kejaksaan Agung menahan Johnny G. Plate dan menetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS Menkominfo. Kita akan menuju ke gedung Kejagung. Sudah ada rekan kami Nadila Saleh di sana. Selamat siang Nadila. Usai penetapan dari Johnny G. Plate, masih adakah kemudian yang akan diperiksa mengenai kasus korupsi BTS Menkominfo ini? Periksa oleh Kejaksaan Agung ini memang hingga saat ini kami belum bisa memastikan siapa saja yang nantinya akan diperiksa kembali. Namun informasi yang kami dapatkan dari Kepala Penerangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tadi menyebutkan bahwa nanti pada pukul 2 siang nanti memang akan ada rilis hasil pemeriksaan dari kasus hari ini seperti itu. Kemudian Ana dan juga pemirsa, ini kami informasikan bahwa memang sejak pukul 9 siang tadi Johnny G. Plate ini masuk ataupun tiba di kantor Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan, dan usai melakukan pemeriksaan ini Johnny G. Plate keluar dari gedung setelah pemeriksaan dengan menggunakan rompi yang mana ia telah ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Kemudian tadi jika kami gambarkan terkait dengan kondisi ataupun situasi di Kejaksaan Agung, kantor Kejaksaan Agung saat ini memang tadi sebelum Johnny G. Plate keluar ini memang sudah dipersiapkan mobil tahanan seperti itu, sehingga kami juga sebelumnya yang belum bisa memastikan apakah status dari Johnny G. Plate yang awal masuk tadi dia dengan status sebagai saksi, kemudian keluar dengan status sebagai tersangka seperti itu. Kemudian Ana dan juga pemirsa, informasi yang bisa kami sampaikan di sini bahwa memang tadi kejadian di Kejaksaan Agung ini memang tadi tim penyidik dari Kejaksaan Agung sempat melakukan penggeledahan di mobil dari Johnny G. Plate yang mana tadi menemukan ataupun mereka menyita sejumlah barang, yaitu KTP, kemudian amplop berwarna putih, kemudian tadi juga ada goodie bag seperti itu dan juga KTP. Tadi juga kami mendengar bahwa tim penyidik dari Kejaksaan Agung meminta agar sopir dari Johnny G. Plate ini ikut turun untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Kemudian Ana dan juga pemirsa, informasi lain yang bisa kami informasikan berkaitan dengan hasil konferensi pers yang berlangsung pada pukul 12 tadi, menyampaikan bahwa hingga saat ini Johnny G. Plate akan ditahan sementara di rutan, Johnny G. Plate ini akan ditahan di rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Kemudian nantinya ini akan ada penggeledahan lagi yang dilakukan di rumah dari Menteri Kominfo seperti itu. Kemudian Ana dan juga pemirsa, ini tadi jika kami dengarkan terkait dengan kerugian yang dialami oleh negara akibat dari kasus korupsi ini, yaitu sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah seperti itu. Kemudian kami informasikan kembali pada pukul 2 nanti ini memang akan diinformasikan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung dan juga dan juga Ketua Penerangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan hasil pemeriksaan dari kasus Bakti Kominfo seperti itu, dan juga nanti juga akan disampaikan rilis seperti itu. Kemudian Ana dan juga pemirsa, ini jika kami review kembali terkait dengan kasus ini memang telah menyeret 5 tersangka ditambah 1 tersangka lagi, yaitu Johnny G. Plate yang baru ditetapkan siang tadi seperti itu. Kemudian 5 tersangka lainnya yaitu Direktur Utama Bakti Kominfo yang bernama Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia yaitu Galumbang Simanjuta, kemudian ada juga tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 yaitu Yohan Suryanto, kemudian ada Account Director dan Integrated Account Departemen PT Huawei Investment yaitu Mukti Ali, dan juga Komisaris PT Solitech Media Sinergi yaitu Irwan Hermawan. Kemudian ini jika kami review ataupun informasikan kembali terkait dengan awal mula dari kasus ini, bahwa memang kasus korupsi BTS Kominfo ini bermula dalam rangka untuk memberikan pelayanan di daerah 3T yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal, yang mana Kominfo ini sebelumnya rencananya ini membangun infrastruktur sebanyak 4.200 site BTS dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelalang, namun dalam perencanaan pelelalang itu terbukti bahwa para tersangka, yakni ke-6 tersangka tadi ini telah merekayasa dan juga mengkondisikan seperti itu. Kemudian di dalam proses penggadaannya itu juga tidak terdapat
kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya ini diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara seperti itu. Kemudian selain mengusut dugaan korupsinya, ini Kejaksaan Agung juga mengusut kasus terkait dengan dugaan pencucian uang terkait dengan kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung lainnya seperti itu, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 hingga tahun 2022 nanti. Kemudian informasi lainnya yang bisa kami informasikan di sini bahwa memang tadi informasi dari tim penyidik ataupun ketua penerangan Kejaksaan Agung tadi menyebutkan bahwa ini memang nantinya akan ada kemungkinan tersangka baru seperti itu. Kemudian nantinya juga mereka akan memeriksa sejumlah saksi-saksi yang nantinya memang akan terus diperiksa, dan nantinya juga kami akan terus memberikan update pada jam 2 siang nanti. Ini disebutkan akan ada konferensi pers terkait dengan rilis hasil dari pemeriksaan hari ini. Kemudian kami informasikan terkait dengan saksi yang sebelumnya pada tanggal 16 Mei kemarin ini sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Yang pertama ada 4 orang saksi yang sebelumnya di tanggal 16 kemarin diperiksa, yaitu inisial PG selaku staf khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian YP selaku General Manager Logistik PT SEI, kemudian AK selaku karyawan PT Huawei Tech Investment. Selain itu juga ada yang berinisial R selaku Direktur PT Bintang Komunikasi Utama seperti itu. Kemudian Ana dan juga pemirsa, ini jika kami informasikan kembali bahwa nantinya ini tim penyidik dari Kejagung akan melakukan pemeriksaan ataupun penggeledahan di rumah dari Menkominfo, dan juga tadi diinformasikan bahwa penggeledahan juga akan dilakukan di kantor Kominfo seperti itu. Kemudian tadi ini sekiranya pada pukul 11.30 ini tadi juga ada penggeledahan yang dilakukan di mobil dari Johnny G. Plate yang terparkir di samping gedung ini, yang mana tadi penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik ini mereka menyita sejumlah barang, yaitu KTP, kemudian amplop berwarna putih yang kami juga belum bisa mengonfirmasi apa isi dari amplop tersebut. Kemudian ada goodie bag yang kami juga belum bisa mengonfirmasi apa isi dari goodie bag tersebut. Kemudian juga tadi ada KTP dan juga sopir dari Johnny G. Plate yang tadi kami sempat mendengar bahwa tim penyidik meminta untuk sopir dari Johnny G. Plate ini untuk turun dan dilakukan pemeriksaan di dalam gedung pemeriksaan seperti itu. Kemudian tadi jika kami informasikan kembali bahwa memang Johnny G. Plate yang diperiksa sejak pukul 9 kurang lebih 9.05 tadi keluar pada pukul 12.00 dengan menggunakan pakaian tahanan dan langsung menggunakan pakaian tersangka dan langsung memasuki mobil tahanan, yang mana nantinya ini memang diinformasikan akan dibawa di rumah tahanan Salemba. Sementara demikian, Anda kembali ke Anda. Dan langsung Nadila Saleh dari Kejagung Republik Indonesia di Jakarta.